Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 dalam tugas wawancara mata kuliah dasar asesmen, ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda selaku narasumber yang pernah mengalami lika-liku belajar di masa pandemi. Ya, silahkan. Saat ini, apa jenjang pendidikan yang sedang Anda jalani? Saya merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Oke. Berdasarkan jenjang pendidikan Anda, apa saja aktivitas Anda di masa pandemi ini? Kebetulan 2 pekan yang lalu saya baru saja menyelesaikan kegiatan K3, yaitu kuliah kerja komunikasi atau di kampus lain itu biasa disebut dengan magang. Nah, setelah menyelesaikan kegiatan magang, saya lalu melakukan penyusunan laporan K3 itu. Untuk selanjutnya nanti saya ajukan kepada dosen pembimbing lapangan saya. Apabila nanti telah mendapatkan konfirmasi dan ACC dari dosen pembimbing lapangan saya baru bisa melanjutkan ke ujian kegiatan kuliah kerja komunikasi tersebut. Di samping itu, saya juga sedang melakukan penyusunan skripsi. Nah, aktivitas di luar laporan K3 dan penyusunan skripsi itu ditentukan oleh saya sendiri. Jadi, aktivitas saya di luar itu adalah fleksibel. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Berdasarkan aktivitas apa yang Anda suka dan tidak suka di masa pandemi ini? Aktivitas apa yang saya suka dan yang tidak saya suka di masa pandemi ini? Iya, betul. Nah, sebenarnya aktivitas saya ini yang membedakan antara karena saya merupakan mahasiswa akhir yang mana sudah tidak ada jam perkuliahan di dalam kelas bersama dosen, jadi saya merasa keseharian saya, waktu saya itu ya banyak luangnya. Jadi kalau saya nggak pinter melakukan produktivitas, ya saya luang, dan itu saya sebenarnya nggak suka dengan banyaknya waktu luang tersebut. Ini terjadi apabila saya sedang berada di kos. Berbeda ketika saya berada di rumah di masa pandemi. Maksudnya produktivitas itu tetap berjalan, tetap jarang menemukan waktu luang seperti itu. Jadi aktivitas yang saya suka ataupun yang saya tidak suka, baik sebelum masa pandemi ataupun setelah masa pandemi, itu adalah terlalu banyaknya waktu luang yang mana tidak bisa saya kelolakan seperti itu. Oke. Lanjut ya. Ya. Nah, dibandingkan dengan kegiatan selama dan sebelum pandemi nih, mana yang lebih Anda suka? Mana yang lebih saya suka? Saya lebih suka sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Daripada saat pandemi dan setelah pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Nah, apa ada perbedaan yang signifikan nih pada kegiatan antara sebelum dan sesudah pandemi? Kalau saya sebagai mahasiswa akhir, mungkin nggak terlalu banyak ya perbedaannya. Ya, perbedaan yang paling mendasar sebagai mahasiswa itu ya setelah tidak adanya jam perkuliahan di dalam kelas bersama dosen, karena waktunya jadi luang. Mungkin ini akan terasa bagi mahasiswa yang masih menemukan atau masih memiliki jadwal perkuliahan bersama dosen di dalam kelas, seperti itu. Oke. Nah, menurut Anda, apakah pembelajaran daring yang Anda ikuti sekarang sudah efektif? Belum, menurut saya belum. Mengapa? Karena dari pengalaman saya sendiri, proses untuk mengajukan laporan kegiatan magang ini kepada dosen pembimbing lapangan saya itu responnya tuh lama banget, sampai harus di follow up beberapa kali baru bisa mendapatkan
baru bisa mendapatkan konfirmasinya. Itu masih konfirmasi, belum di ACC. Padahal pengirimannya sudah beberapa hari yang lalu. Nah, apabila pembelajaran ini dilakukan luring, saya rasa dalam satu waktu pertemuan itu mungkin langsung bisa mendapatkan konfirmasi dan ACC dari dosen pembimbing lapangan tersebut. Itu saja. Oke, lanjut ya. Lalu berapa lama waktu yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran daring menurut Anda? Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti perkuliahan online beberapa semester yang lalu, saya dan teman-teman merasa pembelajaran daring dalam satu mata kuliah itu akan efektif dilakukan kurang dari 60 menit. Sebab dalam waktu 60 menit menatap gadget maupun laptop terus-menerus mengharuskan mahasiswa untuk berkonsentrasi dengan sebuah presentasi ataupun dialog yang dilakukan oleh dosen itu sejujurnya menjenuhkan. Nah, dosen yang baik atau dosen yang dia memahami mahasiswa itu pastinya punya skill atau pasti punya keterampilan untuk membangun perkuliahan online yang menyenangkan. Maksudnya waktunya itu sebentar tapi cukup terkenang atau cukup memberikan kesan bagi mahasiswa itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi waktunya kurang dari 60 menit. Oke. Lalu, apakah Anda sempat merasa kesulitan memahami materi ataupun menjalani pembelajaran daring ini? Ya, tentu. Lalu, faktor apa yang menyebabkan Anda kesulitan dengan hal tersebut? Oh ya, jadi sejujurnya saya ini tipikal belajarnya itu adalah auditory atau lebih mudah untuk mendengarkan dan melihat pokoknya itu ada dosen, ada saya dalam satu ruang. Nah, ketika pembelajaran daring itu kan mengharuskan kita menatap laptop, dosen menjelaskan, lalu materinya di-share ke kita dalam bentuk file dokumen gitu. Dan kita diharuskan untuk membaca file yang dalam satu perkuliahan itu nggak cuma satu dosen yang ngirim, tapi ya hampir semua dosen mengirim file dokumen seperti itu untuk kita baca, untuk kita pelajari. Nah, itu merupakan salah satu hal yang belum bisa saya kuasai, yaitu membaca materi yang banyak dalam satu waktu. Seperti itu. Kesulitannya di situ. Perubahan cara belajar. Oke, berarti di masa daring ya. Oke, berarti itu dari faktor internalnya mahasiswa itu sendiri ya? Iya, saya. Lalu kalau dari faktor dosen gitu ada nggak? Ada, hanya sebagian kecil dosen yang masih menganggap bahwa kuliah daring itu waktunya harus sama dengan kuliah luring. Jadi misalnya selama kuliah luring kita mendapatkan waktu jam mata kuliah itu 90 menit. Nah, dosen tersebut itu juga menerapkan waktu 90 menit itu untuk perkuliahan dengan menggunakan media daring. Seperti itu sedikit membosankan. Oke. Lalu apa ada faktor lain yang menjadi sebab kesulitan dalam menangkap materi? Ada, yaitu karena si mahasiswa ini belum bisa memanage waktunya dan tidak berani untuk menolak. Jadi misalnya melakukan kegiatan perkuliahan daring tapi posisinya di rumah. Nah, ketika kuliah daring nanti tuh ada dari ibu tuh minta tolong. Nah, itu mahasiswa ini belum berani untuk menolak. Jadinya itu sebenarnya menjadi salah satu faktor lain yang membuat kurang konsentrasi dalam perkuliahan. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang Anda lakukan ketika rasa sulit itu datang saat pembelajaran daring? Bisa diulangi? Apa yang Anda lakukan saat rasa sulit itu datang ketika pembelajaran daring? Rasa sakit. Rasa sulit, maaf. Rasa sulit. Iya. Biasanya saya istirahatkan badan saya. Itu sih.
eh, kadang mungkin pasti semua orang mengalami kesulitan, terus nanti menjalarnya ke rasa pusing atau rasa kayak mau nangis gitu, pokoknya pasti itu menjalar ke hati gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu sengaja saya tutup laptop, gadget, terus buat istirahat badannya. Nah, upaya apa yang digunakan untuk mengurangi perasaan lelah tersebut? Perasaannya ya? Iya. Ya biasanya saya perbanyak istighfar. Masya Allah. Lalu cari curhat ke temen, ke orang tua, maksudnya biar dapat solusi gimana baiknya, seperti itu. Nah, apakah hal tersebut diiringi dengan merasakan adanya keluhan fisik selama pembelajaran daring dilaksanakan? Enggak sih, mungkin lebih ke pusing karena terlalu banyak menatap layar gadget dan laptop, itu aja. Kalau misal pegel-pegel karena terlalu lama duduk atau kepala yang itu merasakan juga pegal-pegal. Iya. Oh. Nah, pada bagian tubuh mana yang Anda rasa mengalami keluhan? Pinggang, leher, lalu tangan. 3 itu, Mbak. Iya. Lalu apa yang Anda lakukan ketika keluhan itu muncul? Ketika keluhan itu muncul, ya saya berhenti belajar, maksudnya saya hentikan aktivitas saya belajar saat itu. Istirahat gitu ya, Mbak? Iya Mbak. Lalu apakah ada perubahan perilaku Anda yang berdampak pada kesehatan mental di masa pandemi? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Berarti belum pernah berkonsultasi dengan profesional tentang kesehatan mental tersebut? Belum. Belum pernah. Lalu apa yang Anda rasakan setelahnya? Tapi nggak pernah ngerasa itu sih ya, Mbak ya? Iya. Tapi kalau menurut Anda nih, misalnya Anda mengalami masalah kesehatan mental, terus Anda menemui profesional, apakah Anda akan merasa menjadi lebih baik atau sebaliknya? Itu tergantung ya, apakah tujuan kita datang ke profesional ini untuk mendapatkan solusi. Gimana sih supaya kita bisa menemukan solusi yang saat ini kita rasakan. Nah, kalau menurut saya sewajarnya orang, maksudnya ketika orang itu punya suatu masalah lalu dikonsultasikan kepada orang lain yang kebetulan ahli pada bidangnya, ya pastinya akan memberikan suatu hal yang lebih baik. Jadinya kayak pasti lebih terbantu setelah melakukan konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidangnya. Menurut saya seperti itu. Sebelum menuju ke pertanyaan terakhir, apakah menurut Anda kehadiran seorang profesional di bidang kesehatan mental itu penting bagi masyarakat, khususnya untuk mahasiswa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya sendiri, mungkin sedikit penting ya, maksudnya kehadiran seorang profesional di bidang kesehatan mental itu awalnya saya mengira itu tidak terlalu penting. Tapi setelah saya berada di bangku perkuliahan lalu melihat melihat keseharian teman-teman saya, melihat bagaimana teman saya berteman, pokoknya jarak pandang saya terhadap sosial itu lebih luas. Saya tuh merasa adanya profesional di bidang kesehatan mental itu benar-benar penting untuk dirasakan masyarakat atau terkhusus mahasiswa yang memang merasakan tekanan di kehidupan sehari-harinya. Adapun pentingnya kehadiran profesional ini karena menurut saya tidak semua orang itu bisa mengutarakan perasaan ataupun isi hatinya kepada orang lain. Mungkin dewasa ini tuh lebih banyak orang
menggunakan istilah insecure uh, daripada menggunakan kalimat tertutup. Maksudnya tuh dia nggak mau cerita karena dia insecure seperti itu. Padahal menurut saya ketika seseorang merasa tertekan, banyak hal yang perlu diceritakan yang sedang dia rasakan itu seharusnya atau sebaiknya itu emang dikeluarkan. Kenapa? Kalau tidak itu malah menjadi pikirannya sendiri. Nah, selain itu tidak semua orang itu bisa bisa mengajak, tidak semua orang itu punya keahlian untuk membuka suatu percakapan dengan orang lain. Inilah yang mendasari ada kehadiran profesional di bidang kesehatan mental, yang mana pastinya profesional ini memiliki keahlian untuk mengajak, membuka percakapan dengan orang tersebut, lalu memancing supaya orang tersebut itu bisa mengeluarkan unek-unek ataupun isi hatinya, seperti itu. Ada tambahan? Tambahannya mungkin ya datang ke profesional di bidang kesehatan mental itu tidak semenakutkan itu sebenarnya, karena selain dia bisa membantu memberikan solusi untuk kita, profesional di bidang kesehatan mental ini juga lambat laun bisa menjadi teman cerita yang asik untuk kita sendiri, seperti itu. Oke. Sebagai penutup, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan sebelum saya menyelesaikan pertanyaan terakhir? Saya pikir tidak. Oke. Nah, untuk terakhir nih, Mbak, apa harapan dan tujuan Anda pada pembelajaran daring di masa pandemi ini? Harapan saya dengan adanya pembelajaran daring di masa pandemi ini, saya harap adanya lebih tingginya kesadaran bagi dosen maupun mahasiswa untuk menjalani pembelajaran yang dilakukan secara daring, karena kita tahu bahwa pembelajaran dengan menggunakan media elektronik ini saya rasa lebih sulit untuk menemukan konfirmasi atau koordinasinya, karena semua berada di tempat yang berbeda, tapi mengharuskan adanya suatu komunikasi atau suatu diskusi bersama. Kalau semua orang itu tidak konsisten atau tidak bisa intinya tidak bisa konsisten untuk tepat waktu, itu pasti nanti akan mengganggu pembelajaran daring tersebut. Nah, lalu apa nih harapan untuk bangsa Indonesia selama pandemi dan mungkin nanti setelah pandemi? Setelah pasca pandemi? Iya. Oh ya, harapannya itu semoga masyarakat lebih bisa mawas diri, lebih bisa memahami kesehatan bagi mereka sendiri, yaitu dengan menggunakan masker di tempat umum, menerapkan cuci tangan, lalu mengurangi mobilitas, karena kita nggak pernah tahu ya virus corona itu selesainya kapan, dan kita tidak pernah tahu siapa sih orang-orang yang terinfeksi, karena sekarang kita banyak menemukan bahwa orang tanpa gejala itu juga sudah banyak yang terinfeksi, seperti itu. Selain itu, harapannya juga semoga UMKM di seluruh Indonesia itu bisa maju, bisa berkembang dengan majunya, karena kita tahu dengan majunya UMKM di Indonesia itu mampu mendorong tingkat persentase rupiah di dunia, seperti itu. Lalu kalau harapan untuk pasca pandemi? Untuk pasca pandemi ya mungkin dengan nantinya Indonesia sudah mengalami masa pasca pandemi, saya harap semuanya pasti lebih baik. Maksudnya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, lalu perkembangan peningkatan ekonomi di Indonesia juga baik, iklim pertanian, iklim perkebunan, iklim
pokoknya yang bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu harapannya lebih baik di masa pasca pandemi seperti itu. Amin. Oke, tak terasa waktu sudah berakhir. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah disisihkan untuk wawancara hari ini. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah. Dan saya sangat menghargai kerja keras Anda dalam menghadapi kendala belajar saat pandemi. Saya sangat salut dengan kegigihan Anda untuk tetap menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental selama pandemi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Amin. Terima kasih banyak Mbak Aida. Saya akhiri wawancara sore ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.